Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Nah, kita masih dalam seri renungan mengalahkan godaan dosa ya. Oke, sebelumnya yuk mari kita berdoa bersama. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari yang indah. Tuhan, terima kasih buat kesehatan, sukacita yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, judul renungan kita hari ini adalah perisai iman. Renungan hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Adik-adik, yuk kita simak video berikut ini. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan agar semua orang menyembah patung itu yang sudah ia dirikan. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena orang-orang pada saat itu takut, maka mereka semua langsung menyembah patung itu. Kecuali ada 3 orang Yahudi yang tidak mau melakukannya. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka Raja Nebukadnezar memanggil mereka dan memberitahu akibatnya. Namun, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung itu. Mereka mengatakan, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan." Maka semakin marahlah raja itu dan memerintahkan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Tetapi ada 4 orang yang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka Raja Nebukadnezar meminta mereka keluar dari perapian itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan keluar, dan tidak ada satupun di antara mereka yang hangus, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Dan berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya." Nah, adik-adik, ada 3 perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan untuk melawan godaan iblis. Yang pertama adalah perisai iman. Nah, saat teman kita mengajak bermain di waktu yang bersamaan dengan sekolah minggu, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau dan memilih tidak datang beribadah? Mungkin kita tergoda, tetapi jika kita mempergunakan perisai iman, maka kita akan menolak tawaran tersebut dan memilih untuk menaati perintah Tuhan, yaitu rajin dan bertekun beribadah. Nah, menggunakan perisai iman artinya hidup dalam takut akan Tuhan, selalu mengasihi dan mengandalkan Tuhan, sehingga kita selalu menjaga kekudusan. Kenakanlah perisai iman setiap hari agar senantiasa teguh dalam menghadapi setiap godaan dosa. Yuk kita berdoa. Bapa,
Aku mau selalu menggunakan perisai iman agar selalu menang terhadap godaan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.